Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rasio Lefreg atau sering juga disebut dengan rasio solvabilitas atau rasio hutang. Rasio Lefreg atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Jadi di rasio ini nanti kita akan bisa mengetahui seberapa besar perusahaan itu menggunakan hutang dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Dalam arti luas, rasio hutang ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan itu dilikuidasi. Nah, maksudnya di sini adalah dalam rasio Lefreg ini bukan hanya sekedar mengetahui berapa jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan, tetapi juga nanti akan mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan itu untuk membayar seluruh kewajibannya atau seluruh hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang apabila perusahaan itu ditutup atau perusahaan itu dilikuidasi. Beberapa dampak penting dari rasio Lefreg ini terutama bagi perusahaan dan bagi para pemegang saham. Dampak di sini maksudnya adalah dari informasi rasio Lefreg ini nanti apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita analisa ya. Nah, yang pertama kita lihat bagi pemegang saham. Jika nanti rasio Lefreg ini angkanya tinggi, artinya adalah penggunaan jumlah hutang perusahaan ini sangat besar atau sangat banyak. Nah, artinya kemampuan pemegang saham untuk mengendalikan perusahaan akan sedikit. Karena apa? Jumlah investasinya terbatas. Karena perusahaan lebih banyak menggunakan hutang daripada menggunakan modal yang berasal dari saham biasa. Nah, kemudian kreditor akan bersedia untuk berinvestasi di dalam perusahaan kita atau akan mau meminjamkan modalnya kepada perusahaan kita jika mereka melihat perusahaan ini aman. Nah, salah satu standar yang mereka jadikan acuan bahwa perusahaan ini aman adalah dengan porsi jumlah modal yang disetorkan oleh pemilik itu lebih besar daripada rasio hutangnya ya. Nah, kemudian ada perusahaan yang memang berhasil dalam mengelola hutangnya. Jadi meskipun rasio leverage tinggi, namun karena perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola hutangnya, dalam mengalokasikan hutang-hutangnya sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan, terutama dalam membayar bunga atas hutang tersebut. Bahkan nantinya bisa juga memberikan bonus kepada para pemilik perusahaan dari hasil pendapatan hutang tersebut ya. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa harus mampu perusahaan itu mengelola, memanage, mengalokasikan hutangnya dengan baik. Terdapat dua alasan dibalik dampak pentingnya dalam menganalisis rasio Lefreg, yaitu yang pertama, bunga dapat mengurangi pajak. Nah, di sini maksudnya adalah jika perusahaan sudah menghitung berapa rasio Lefreg-nya, kemudian sudah mengetahui berapa hutangnya, nah di sini kan ada beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan penggunaan modal berasal dari hutang tersebut. Nah, beban bunga ini tadi akan mengurangi pajak, di mana bunga akan mengurangi pendapatan bersih atau laba bersih. Nah, pajak dibayarkan dari laba bersih setelah bunga dan biaya lain-lainnya. Kemudian alasan berikutnya adalah utang dapat digunakan untuk membeli aset perusahaan, membayar bunga atas hutang dan lain sebagainya. Jadi begini, penggunaan hutang itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah bisa digunakan untuk membeli aset perusahaan. Tujuannya untuk mengembangkan usaha perusahaan, untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, utang juga dapat digunakan untuk membayar bunga atas utang tersebut ya. Nah, jadi perusahaan harus bisa bagaimana nanti mengalokasikan hutang ini dengan baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keputusan menentukan jumlah hutang yang optimal itu sangat berkaitan dengan struktur modal perusahaan ya. Jadi misalnya perusahaan saat ini sudah mempunyai struktur modal yang optimum untuk utang berapa persen, saham preferred berapa persen, dan modal sendiri berapa persen. Nah,
perlu diingat bahwa dalam menentukan struktur modal tersebut, perusahaan nanti akan berbicara tentang resiko dan tingkat pengembalian ya. Karena apa? Penggunaan hutang yang lebih banyak itu artinya akan dapat menaikkan tingkat resiko yang akan diterima oleh para pemegang saham ya. Nah, namun sebaliknya jika penggunaan hutang yang lebih banyak tadi dapat digunakan dengan baik, dengan efektif dan efisien, justru akan memberikan tingkat keuntungan yang maksimal baik bagi perusahaan maupun bagi para pemegang sahamnya. Kita lihat jenis-jenis rasio Lefreg. Yang pertama itu adalah rasio utang atau debt ratio, yaitu rumusnya adalah total liabilities dibagi dengan total aset atau total hutang. Berarti di sini masuk hutang lancar dan hutang jangka panjang dibagi dengan total aset. Berarti total aset di sini meliputi aset lancar dengan aset tetap. Kemudian yang kedua adalah rasio kelipatan pembayaran bunga. Nah, di sini melihat bagaimana kemampuan perusahaan itu dalam membayar bunga. Ya, tentu di sini adalah bunga atas hutang yang telah diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, rumusnya adalah EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan beban bunga. Jadi untuk menghitung rasio Lefreg ini sebenarnya tidak susah, kita hanya tinggal melihat data yang ada di soal lalu kita masukkan ke dalam rumusnya dan kita bisa memperoleh jawabannya ya. Tapi nanti yang paling penting adalah bagaimana kita menganalisisnya. Kita lanjutkan dulu. Yang ketiga adalah rasio hutang dengan ekuitas atau debt to equity ratio. Nah, di sini kita melihat perbandingan hutang perusahaan dengan ekuitasnya atau equity-nya atau modal sendirinya ya. Jadi rumusnya adalah total hutang atau total debt atau total liabilities dibagi dengan equity ya. Di sini kita lihat sebuah ilustrasi hasil perhitungan dari rasio-rasio Lefreg tadi. Yang pertama tadi debt to total asset, kemudian rasio kelipatan pembayaran bunga dan rasio hutang terhadap ekuitas tadi. Nah, kita lihat di sini ada 3 periode, kemudian di sini ada juga data rata-rata industri. Nah, untuk rasio hutang atau debt to total asset, di sini dilihat bahwa rasio rata-rata industrinya adalah 50%. Nah, di tahun 2017 itu perusahaan kondisinya cukup bagus di mana hutang perusahaan berada di bawah rata-rata industri. Namun di tahun 2018 hutang perusahaan tiba-tiba langsung meningkat tajam di angka 80,7%. Nah, ini artinya adalah terjadi penambahan jumlah hutang yang sangat banyak ya, melebihi rasio rata-rata industri. Nah, di 2018 ini para investor akan memikirkan atau menganalisis kembali ada apa dengan perusahaan ini sehingga sampai hutangnya begitu banyak ya. Nah, apakah nanti keadaan ini menguntungkan bagi mereka atau justru sebaliknya? Nah, kemudian di tahun 2019 perusahaan berhasil menurunkan jumlah hutangnya di angka 54,8%. Nah, meskipun sudah turun tapi masih di bawah rata-rata industri. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi calon investor ya di tahun 2019 apakah akan berinvestasi di perusahaan ini atau tidak, karena rasio rata-rata industri itu di angka 50%. Yang paling bagus itu adalah perusahaan menggunakan hutang yang lebih rendah dari rasio rata-rata industri ya. Kemudian rasio kelipatan pembayaran bunga. Nah, di sini kita lihat rasio ini juga angkanya semakin besar semakin bagus. Kenapa? Karena artinya semakin mampu perusahaan itu untuk membayar bunga-bunga hutangnya ya. Nah, ini sama keadaannya dengan rasio hutang tadi, di mana tahun 2017 kemampuan perusahaan cukup tinggi, bisa melebihi rasio rata-rata industri. 2018 keadaannya buruk ya, dan 2019 sudah mulai ada perbaikan namun masih berada di bawah rata-rata industri ya. Kemudian yang ketiga rasio hutang terhadap ekuitas atau modal sendiri, kondisinya sama ya. Di tahun 2018 itu terlihat bahwa masih sangat besar penggunaan hutang dibandingkan dengan modal sendirinya, dibandingkan dengan rasio rata-rata industri yang 60%. Nah, data-data ini nanti akan dijadikan dasar bagi perusahaan maupun bagi investor untuk mengambil keputusan-keputusan investasi di masa yang akan datang ya.
Namun selain rasio Lafreg nanti ada beberapa rasio lagi seperti rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan serta rasio pasar yang harus dipertimbangkan. Kemudian baru nanti diputuskan bagaimana sebenarnya kinerja keuangan saat ini dan apakah perusahaan kondisi keuangannya sehat atau justru sebaliknya, ya. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.